Saudara, ribuan rumah di Karawang, Jawa Barat masih terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Salah satu desa yang hingga saat ini terendam adalah Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, dengan ketinggian air terdalam mencapai 2,5 meter. Tingginya banjir membuat ribuan warga masih bertahan di pengungsian. Memastikan keamanan rumah warga, polisi melakukan patroli rutin. Selain merendam ribuan rumah di 30 desa, banjir di Karawang juga merendam ribuan hektar sawah siap panen. Data Dinas Pertanian Kabupaten Karawang menjelaskan, banjir di Karawang diakibatkan curah hujan tinggi dan meluapnya Sungai Citarum serta jebolnya Tanggul Kalimalang. Membantu para petani yang melakukan panen di tengah banjir, pemerintah daerah Kabupaten Karawang memberikan bantuan alat panen berupa terpal, pelampung, dan karung. Kami sebagai bupati tentunya kami memberikan bantuan seperti kayak terpal, di mana ini terpal untuk mengambil para petani dan juga untuk dipanen sementara. Dan kami juga sudah koordinasikan kepada Bulog untuk nanti menyerap semua gabah yang memang hari ini tentunya yang sedang dipanen oleh masyarakat sudah 2 hari ini. Banjir masih menggenangi sebagian kota Pekalongan, Jawa Tengah, termasuk juga jalur kereta yang melintasi Pekalongan. Kondisi rel yang masih tergenang ini dipantau Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Menurut Dudi, curah hujan tinggi menyebabkan luapan sungai dan Sungai Meduri yang mengakibatkan genangan air di atas rel pada sejumlah titik. Tidak KAI, tetapi tidak akan disampaikan ke KAI. Langkah-langkah apa yang akan dilakukan, reaksi bagaimana mengatasi. Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobi Rashidin yang ikut memantau jalur kereta tergenang banjir di Pekalongan menjelaskan, banjir mengakibatkan 124 perjalanan kereta api penumpang dibatalkan pada 16 hingga 19 Januari lalu. KAI telah mengembalikan biaya tiket 100% kepada seluruh pelanggan yang terdampak. Hingga hari ini, perjalanan kereta api telah pulih sekitar 85%. KAI menyebut tidak ada lagi pembatalan, meski sebagian perjalanan masih mengalami keterlambatan akibat pembatasan kecepatan. Banjir yang melanda jalur kereta api di Ibu Kota Jakarta menyebabkan sejumlah perjalanan kereta api dari wilayah Daop 5 Purwokerto, Jawa Tengah terpaksa dibatalkan. Selain itu, ada beberapa kereta api dari arah Jawa Timur yang melintas di stasiun Purwokerto juga ikut dibatalkan. Pembatalan berlangsung mulai Selasa 20 Januari hingga sekarang. PT KAI menyatakan bahwa proses pemulihan operasional perjalanan kereta api pasca penanganan banjir dan cuaca ekstrim terus dilakukan. Purwokerto menyampaikan bahwa masih terdapat pembatalan sejumlah kereta api yang melintasi daerah operasi 5 Purwokerto pada hari Selasa 20 Januari hingga Rabu 21 Januari 2026. KA tersebut yakni KA Purwojaya Fakultatif relasi Gambir Cilacap pulang pergi dan juga KA Gajayana tambahan relasi Gambir Malang pulang pergi. Terkait banjir di Karawang dan Pekalongan, kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Adi Wahadi di Karawang, Jawa Barat dan Ari Himawan di Pekalongan, Jawa Tengah. Kita ke Karawang terlebih dahulu. Adi, selamat petang. Adi, sudah berapa hari banjir di Karawang tak kunjung surut? Kita akan coba perbaiki audio Adi Wahadi. Mungkin bisa dijelaskan kembali, Adi, kami belum bisa mendengar suara Anda. Baik. Ya, silakan Adi. Dipo dan juga saudara, ini adalah hari keempat banjir yang merendam ribuan rumah di Kabupaten Karawang.
yang disebabkan oleh meluapnya Sungai Citarum imbas dari peningkatan curah hujan yang terjadi selama beberapa terakhir. Dan data terbaru yang kami himpun dari Badan Penanggulangan Bencana, ada 5.500 rumah yang sampai saat ini terendam banjir dari total 20 desa. Sementara korban terdampak akibat banjir ini sebanyak 21.600 jiwa yang saat ini sebagian telah mengungsi ke sejumlah tempat yang aman, kemudian beberapa warga lainnya tetap bertahan di rumah masing-masing meski dalam kondisi rumah yang terendam banjir. Berdasarkan pantauan kami, dari 20 desa yang terdampak, ada 2 desa yang paling parah, yakni di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, serta Desa Sukamakmur, yang juga mencapai ketinggian 2 hingga 2,5 meter. Oleh karena itu, lebih dari 2.000 jiwa di lokasi ini masih bertahan di pengungsian untuk menghindari banjir yang hingga keempat hari ini belum juga surut. Ini disebabkan oleh masih tingginya curah hujan yang terjadi di wilayah Kabupaten Karawang maupun di wilayah hulu sungai, dari Cibeet maupun Citarum. Dan saat ini warga yang bertahan di pengungsian memanfaatkan sejumlah tenda, kemudian aula kantor desa, tanggul-tanggul, serta beberapa warga melakukan pengungsian mandiri di sejumlah tanggul yang aman dari banjir. Sejumlah kebutuhan bahan pokok seperti makanan siap santap, kemudian obat-obatan, serta air bersih menjadi salah satu hal yang paling dibutuhkan saat ini oleh para pengungsi korban banjir yang bertahan di pengungsian. Oleh karena itu kami pantau pemerintah daerah Kabupaten Karawang bersama BPBD serta Dinas Sosial dibantu oleh TNI Polri juga melakukan upaya pembantuan, melakukan bantuan mensuplai makanan, kemudian air bersih, setelah men-standby-kan sejumlah tim medis untuk bisa membantu para korban banjir setelah melayani mereka setelah mereka 4 hari bertahan di pengungsian. Pasalnya beberapa pengungsi mulai terserang sakit dan beberapa gangguan lainnya. Sipo. Sudah 4 hari banjir terjadi di Karawang dengan 5.500 rumah terdampak. Kita ke Pekalongan. Selanjutnya ada Ari. Setelah kunjungan Menteri Perhubungan, Ari, apakah ada target rel kereta bebas banjir agar akses warga tak lagi terkendala? Ya, selamat sore Dipo dan juga saudara. Menteri Perhubungan di tempat mengunjungi atau melihat secara langsung proses pemulihan rel kereta api yang terendam banjir di wilayah Pekalongan hingga sekarang. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Ari Himawan, melaporkan langsung dari Pekalongan, Jawa Tengah. Sebelumnya juga ada jurnalis Kompas TV, Adi Wahadi, melaporkan langsung dari Karawang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, rekan-rekan.